Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurmani Alesi. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori perkembangan peserta didik, yaitu teori kognitif Piaget dan teori perkembangan Vygotsky. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang teori kognitif Piaget. Sebelum saya membahas tentang teori tersebut, alangkah baiknya kita membahas tentang biografi dari Piaget ini. Bernama asli Jean Piaget, beliau lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan beliau wafat pada tanggal 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Ayahnya bernama Arthur Piaget, beliau adalah seorang profesor di Universitas Neuchâtel, Swiss, dan ibunya yang bernama Rebecca Jackson. Beliau merupakan orang yang cerdas dan energi. Jean Piaget memulai karirnya ketika ia berusia sekitar 10-11 tahun dengan diterbitkannya sebuah makalah pendek pada tahun 1907 yang berjudul Burung Gereja. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori ini. Dalam teori Piaget ini, ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif yaitu suatu proses genetik yang didasarkan atas suatu mekanisme biologis perkembangan syaraf. Jadi dengan bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel syarafnya dan semakin meningkatnya pula kemampuannya. Jadi menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan perkembangan sesuai dengan usianya masing-masing. Piaget kemudian membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama, tahap sensoromotorik berlangsung saat usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap profesional berlangsung saat usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret berlangsung saat usia 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal berlangsung saat usia 12 sampai seterusnya. Kita beralih ke teori yang kedua, yaitu teori perkembangan Vygotsky. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita simak biografi dari seorang Vygotsky ini. Bernama asli Lev Semyonovich Vygotsky, berkebangsaan Rusia, lahir di Saris 17 November tahun 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Ia adalah seorang ahli psikologi sosial berasal dari Rusia. Tokoh ini juga merupakan salah satu filosof keturunan Yahudi. Bakat filsafat yang dimiliki Lev Semyonovich telah dimiliki sejak kecil. Awalnya, Lev tumbuh menjadi remaja penggemar sastra. Kegemarannya ini juga menjadi sebuah keuntungan untuknya. Lev Semyonovich mengawali karirnya dengan mengajar sastra di sebuah lembaga hingga beliau diamati untuk mengampu psikologi. Setelah menjadi tenaga pendidik psikologi, inilah Lev Semyonovich mulai menyukai kajian tersebut. Pada dasarnya, Lev Semyonovich Vygotsky tidak memiliki basic pendidikan formal dari ilmu psikologi. Namun, beliau nekat menekuninya di usia 28 tahun. Berawal dari keterpaksaan itulah, Lev Semyonovich Vygotsky akhirnya mau mendalami psikologi di Institut Psikologi Moskow. Lev melanjutkan sekolahnya di tahun 1925 dengan usia yang sudah matang, namun hal tersebut tidak mematahkan semangatnya. Ia menulis tugas akhir disertasi untuk program strata 2-nya dengan judul Psychology of Art. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori perkembangan, disebut teori revolusi sosiokultural atau sociocultural revolution. Hasil risetnya banyak digunakan dalam mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana
perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman-teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-anak lain melalui model atau bimbingan secara lisan. Artinya, anak-anak dapat membangun pengetahuannya dari belajar melalui orang dewasa atau guru dan tidak semata-mata dari benda atau objek. Belajar dan bekerja dengan orang lain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk merespon orang lain melalui saran, komentar, pertanyaan, atau tindakan. Guru harus menjadi seorang ahli pengamat bagi anak, memahami tingkat belajar mereka, dan mempertimbangkan apa langkah berikut untuk memenuhi kebutuhan anak secara individual. Jadi inti dari teori Vygotsky ini lebih menekankan pada interaksi antara aspek internal dan aspek eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.